cuma sedikit apa ya, kalau pendapat aku kan masalah Lukas itu orang-orang berkata begitulah. Ditanyakan Ustaz Wafi, orang-orang itu siapa? Dan Anda bawa dalil di Al-Quran. Mereka berkata, mereka itu siapa? Nah, itu yang ada persamaan itu nggak cocok. Bukan itu yang kita bahas. Gini loh, menurut Ustadz Wafi, Injil Lukas itu harus ngasih tahu siapa orangnya, begitu. Contohnya begini, Lukas kan membuka Injilnya dengan kata-kata, setelah aku menyelidikinya dengan seksama dari para saksi mata dan pelayan firman, maka aku memutuskan untuk membukukannya secara teratur bagimu. Nah, dalam sudut pandangnya Wafi mengatakan, oh ini nggak jelas ini, siapa ini? Saksi mata, siapa pelayan firmannya? Kok nggak ditulis namanya? Itu menurut Ustadz Wafi. Karena tidak ditulis namanya, tidak dirinci siapa orangnya, maka itu tidak layak dipercaya. Nah, gitu kata dia. Nah, maka saya menggunakan logika berpikir dia itu terhadap Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada ayat yang berkata begini, dan mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepada Muhammad. Nah, mereka siapa? Siapa namanya? Nggak ada di sini. Jadi itu yang saya sebut dengan metode timbal balik. Artinya membalikkan apa yang kamu pertanyakan kepada saya itu logika kamu, cara berpikir kamu terhadap kitab sucimu sendiri. Gitu loh, Umar. Iya, oke. Itu yang dibahas bukan mereka. Keaslian ceritanya tuh, contoh Anda begini, oh Soekarno makan nasi kok, dia makan duduk kok. Padahal Anda udah lama Soekarno meninggal baru Anda tahu. Ditanya, Anda tahu di mana Soekarno makan duduk? Oh dari Sanu, oh dari Sanu, dari Sanu. Oh betul. Dia dapat cerita waktu Soekarno masih hidup, itu Taman Soekarno dapat informasi dia. Begitu maksudnya tuh, bukan salah mereka tuh. Keaslian cerita tuh yang dimasalahkan. Asli nggak? Betul nggak? Dipercaya nggak? Anda bahas merekanya bukan begitu, Tawaf itu maksudnya. Oke, begini Umar. Jadi gini Umar, Injil itu bukan seperti yang ada di dalam pikiran kalian, bahwa Injil itu jatuh dari langit, diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Misalnya Tuhan ngelihat dari atas begini ya, manusia, kujatuhkan kepadamu kitab. Oh, kitab nih dari Tuhan, tangkap. Baca isinya. Bukan begitu. Begini, saya kasih tahu. Injil itu ditulis oleh manusia. Yang bikin manusia. Tangan-tangan manusia yang nulis. Dan itu adalah hal yang sangat ilmiah dan sangat akademis dan kita pakai sampai sekarang ini. Contoh nih. Lukas, dia bertemu dengan para saksi mata. Dia bertemu dengan Paulus, dia bertemu dengan para pelayan firman. Makanya dia tulis itu. Apa yang cerita sebenarnya terjadi itu ditulis secara rapi. Untuk apa? Untuk dikasih kepada Theophilus itu. Untuk apa? Supaya engkau tahu bahwa yang selama ini engkau dengar itu benar. Begitu loh. Nah itu. Nah sekarang metode-metode Injil ini, penulisan seperti Injil itu dipakai di dalam dunia peradilan, di dalam dunia kehidupan kita sehari-hari dipakai. Saya kasih contoh. Misalnya Anda seorang wartawan. Anda ingin menyajikan sebuah berita. Pasti Anda akan menyelidiki. Anda selidiki, Anda interview orangnya, kejadiannya gimana sih kemarin? Nah ini gimana sih? Anda tanya saksi-saksi. Kemudian Anda suguhkan berita itu kepada masyarakat. Supaya apa? Supaya dibaca oleh orang. Inilah peristiwa yang sebenarnya. Masuk akal nggak seperti itu? Logis nggak seperti itu? Saya tanya. Oke. Enggak, sebentar dulu. Saya tanya dulu Umar. Sebentar Umar. Metode-metode seperti itu metode kajian yang logis, ilmiah nggak? Oke, gini, ada nggak wartawan menyebarkan berita hoax?
Ada nggak? Ada juga, ada juga. Oh ya udahlah. Baik, sekarang begini. Baik, sekarang begini. Sekarang begini. Pertama-tama, wartawan yang memberitakan berita hoax itu kan pasti ada tujuannya. Setuju nggak? Ada nggak wartawan yang mempertaruhkan reputasinya? Dia sengaja memberitakan berita bohong. Nggak ada tujuannya. Itu kan namanya mempertaruhkan reputasinya sendiri. Saya kasih contoh. Koran-koran yang terpercaya di Indonesia atau koran-koran yang punya kredibilitas seperti misalnya Tempo, Kompas dan lain sebagainya. Ya kan? Betul nggak? Lanjut. Nah, artinya setiap orang yang ingin memberitakan pemberitaan palsu pasti ada motifnya, ada modusnya. Tujuannya itu ada. Dia misalnya mau dapat uang kah, mau menghasut orang dan lain sebagainya, ada motif-motifnya. Nah, contoh lagi misalnya ketika di dalam dunia peradilan, misalnya ada peristiwa misalnya nyolong mangga. Ya kan? Pasti polisi menyidik itu, disidik. Ini tanggal sekian saya interogasi si ini, yang lihat si Udin, yang si ini. Kemudian perkara itu dibawa ke jaksa, kemudian dibawa ke hakim. Hakim kan meriksa. Pasti kan ditanya, kamu tahu dari siapa? Oh, saya meriksa itu, saya meriksa itu. Saya tanya ini, saya tanya itu. Tidak mungkin jawabannya, Pak Hakim, setelah saya bertapa di Gua Hira, maka pencurinya adalah Joko. Nah, itu hakim pasti ambil palu. Pergi ke mana? Ya, itu pasti dia. Makanya saya bilang tenang. Abis ini kami bicara. Makanya saya bilang Injil itu jelas sekali. Peristiwanya gimana, bagaimana terjadinya, penulisannya semua jelas sekali. Itu menggunakan metode-metode yang akademis dan ilmiah. Sekarang kita ke Quran. Saya mau tanya sama kamu. Dari mana Muhammad tahu bahwasanya yang disalib itu bukanlah Isa maksudnya Yesus ya, tetapi orang yang diserupakan. Coba, dia tahu dari mana? Sedangkan dia tidak hidup dia nggak pernah mewawancarai saksi, dia tidak pernah ketemu saksi, bahkan dia tidak hidup di lokasi peristiwa itu terjadi. Coba, tahu dari mana dia? Oke. Tapi gini, Anda harus mengakui dulu bahwa Timbal Ali ada tuh salah. Ustaz Wafi menanya mana sanadnya, dari siapa tahu beritanya, mereka itu siapa? Aduh. Umar, sebelum ke sana Umar, kamu takut? Umar, kamu jawab dulu. Tahu dari mana? Muhammad tahu dari mana Umar? Coba, Muhammad tahu dari mana bahwasanya Isa tidak disalib, tapi yang disalib itu yang diserupakan? Ya. Susah, saudara. Ya. Lanjut. Ini lelet, ini bosinya kan lelet. Mulai ngeles. Jangan takut. Coba Umar, tahu dari mana dia Umar? Yuk. Dia tahu dari mana? Jangan takut. Ya. Dia tahu dari mana coba? Ya, Anda akui dulu. Aku nih tujuanku ke situ meluruskan Ustaz Wafi. Ustaz Wafi bukan dia Pak hebat. Timbal balik Anda salah, nggak sesuai. Yang diurus tuh, paham nggak? Umar, pertanyaan saya itu cuma sederhana loh Umar. Coba, mereka dan orang-orang Wahyudi berkata, sesungguhnya kami telah menyalibkan Isa ibnu Maryam, padahal mereka tidak menyalibnya dan juga tidak membunuhnya, melainkan yang diserupakan bagi mereka. Pertanyaan saya, dari mana Muhammad tahu itu? 1. Asumsi liar. 2. Dari berhaluria. 3. Dari wahyu. Atau 4. Dari nyontek Injil palsu. Silakan. Tahu dari mana dia?
Gini, Des. Kalau Anda tidak mengakui timbal balik Anda salah, Anda boleh argumen. Timbal balik aku salah. Masalah. Aduh, gimana kayak Anda gini boleh bantah. Umar kita mau diskusi. Umar, sekarang itu begini Umar, marilah kita, yuk sama-sama yuk.